Ada tiga hal yang mau saya bahas tentang KPK. Pertama, kita bicara aturan umum. Kedua, kita cerita tentang prestasi. Nanti ketiga, kita bicara sedikit tentang kontroversi. Poin ketiga, sekarang saya mau bahas tentang kontroversi. Bahwa di balik semua prestasi tadi, ada beberapa kontroversi yang jarang kita bahas. Pertama, soal kasus hukum pegawai KPK. Jadi di balik euforia KPK sebagai lembaga superbody, ternyata cukup banyak juga anggotanya yang terlibat kasus hukum. Dari Antasari Ashar yang TSK pembunuhan Direktur PT RPB tahun 2009, Bibi Chandra yang terkena gratifikasi Anggoro Wijoyo tahun 2009, Abraham Samad yang jadi TSK pemalsuan dokumen tahun 2015, Bambang Wijayanto yang jadi TSK keterangan palsu di MK tahun 2015, AKP Stefanus Robin yang menjadi TSK gratifikasi Wali Kota Tanjung Balai tahun 2021, dugaan gratifikasi kepada AKBP Tri Suhartanto, Kasatgas KPK itu di tahun 2023, dugaan gratifikasi kepada Taufik Ibnu Nugroho, JPU KPK itu tahun 2024, pungli di Rutan KPK tahun 2023, sampai puncaknya kasus Firly Bahuri itu di tahun 2023. Kedua, soal penolakan Undang-Undang 19 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang 30 tahun 2002, di mana ada cukup banyak hal yang dirubah, diantaranya terkait kedudukan KPK sebagai rumpun eksekutif, itu pasal 3, kewajiban KPK untuk menghormati HAM dalam proses penyidikan, itu pasal 5, melaksanakan putusan penetapan hakim, di mana sebelumnya KPK pernah terang-terangan melanggar penetapan hakim, itu diatur pasal 6F dan pasal 13. Dengar pendapat dengan aparat penegak hukum, itu pasal 8D. Mengambil alih penyidikan dan penuntutan, itu pasal 10. Maksudnya prosesnya diatur lagi, bagaimana caranya dia mengambil alih. Penyadapan, ini paling banyak diatur. Ini pasal 1.5, pasal 12B, pasal 12C, pasal 12D. Menghapus hak untuk membuat cabang di provinsi, di mana tadinya KPK dikasih hak, sekarang udah nggak ada lagi kewenangan untuk bikin cabang atau misalnya perwakilan di provinsi. Itu pasal 19. Menghapus keberadaan tim penasehat diganti dengan Dewan Pengawas. Itu pasal 21 dan 23, juga pasal 37A sampai G, itu 37A, 37B, 37C sampai 37G. Perubahan status pegawai KPK sebagai ASN, itu pasal 1.6 dan pasal 24, di mana pegawai KPK itu tadinya independen, diangkat sama ketua KPK, diberhentikan sama ketua KPK, statusnya pun kurang jelas, sekarang statusnya jadi ASN. Larangan kepada pegawai KPK, di mana tadinya larangan-larangan kayak untuk bertemu dengan TSK secara langsung atau tidak langsung, mengurus perkara, menangani perkara yang berkaitan dengan keluarga, rangkap jabatan, itu hanya dilarang kepada pimpinan KPK. Sekarang semua pegawai KPK kena larangan itu, diatur di pasal 36 dan 37. Kewenangan untuk mengeluarkan SP3, di mana tadinya KPK nggak boleh mengeluarkan SP3. Sekarang KPK kalau memang penyidikannya berlarut-larut dan memang tidak bisa dibuktikan, harus mengeluarkan SP3, itu di pasal 40. Keberadaan penyelidik dan penyidik, sumbernya, statusnya, siapa-siapa aja, itu di pasal 43 dan 45. Prosedur khusus penyitaan dan penggeledahan yang dirubah ketentuannya itu di pasal 46 dan 47, dan ada beberapa ketentuan lain di pasal 69 dan 70. Jadi ceritanya KPK, atau mungkin saya nggak bilang instansinya ya, pegawainya dan beberapa kelompok masyarakat yang selama ini aktif berinteraksi sama KPK, itu menolak undang-undang ini. Katanya KPK dibelenggu lah, katanya KPK dibatasin kekuasaannya. Padahal dengan adanya undang-undang ini, KPK itu jadi lebih profesional. Kayak kemarin, status pegawainya nggak jelas dari mana. Dia bisa sewenang-wenang menyadap, dia bisa sewenang-wenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan. Dia boleh untuk tidak melakukan penetapan hakim. Itu kan jadi ngaco. Sekarang undang-undang itu mengatur, ya karena kamu penyidik dan penuntut umum, kalau pengadilan mengeluarkan penetapan atau putusan, ya kamu harus patuh. Kamu nggak bisa koboy-koboyan gitu loh. Ya itu maksud dari
undang-undang ini ya, tapi saya sayangkan ada beberapa orang, kelompok yang menolak perubahan ini. Ketiga, soal perpanjangan masa jabatan. Jadi dari banyaknya kasus hukum dan penolakan Undang-Undang 19 tahun 2008 untuk perbaikan, Wakil Ketua Nurul Gufron malah ngajuin uji material atas pasal 34 Undang-Undang KPK soal masa jabatan. Dan dikabulin pula, itu putusannya nomor 112 dari MK dan Kepres 112 tahun 2003 dari Presiden. Jadi bukannya mikir benahin rumah selama menjabat, pimpinan KPK itu malah mau bersaing sama Kades. Sementara itu dulu ya, selanjutnya kita bahas besok. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja.